Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Risyanti dari kelas manajemen J. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan kelima, kita akan bahas payback period dan average rate of return. Nah, langsung saja di sini mahasiswa harus mampu memahami payback period dan average rate of return. Nah, langsung saja kita buka Excel-nya, terus kita pahami dulu soal-soalnya. Setelah paham, kita langsung ke payback period dan average rate of return. Nah, langsung saja kita lengkapi, sudah dilengkapi, kita langsung masukkan rumus di yang ke tahun kedua ya. Nah, kita masukkan rumus, tuh udah nominalnya udah muncul 8 juta. Kita juga masukin rumus ke depresiasi. Rumusnya kita masukin sama dengan SLN. Nah, kalau pagar-pagar kita berarti kita CTRL 1, kita di general atau di custom, kita rubah-rubah. Setelah cash flow kita juga masukin rumusnya sama ditarik-tarik untuk rata-rata, kita blok semuanya, terus kita ke auto sum ke average. Tuh langsung kan nominalnya muncul semua. Terus di payback period sama ya, kita masukin rumusnya. Setelah dimasukin rumusnya, kita ke custom lagi supaya jadi supaya jadi 2,21 tahun gitu. Untuk selanjutnya kita ke mesin B, sama sih di EAT kita masukin rumusnya. Nah, di depresiasi aku ada salah rumus nih karena salah lihat rumus. Nah, aku udah beberapa kali balik karena salah rumus terus. Padahal aku sebelumnya udah nonton video Bapak, ini juga sambil nonton video Bapak. Dan ternyata iya emang salah rumus nih. Aku dikte ya rumusnya sama dengan SYD buka kurung J2 titik koma 5E6 titik koma 6 titik koma G4 enter. Dan pagar-pagar lagi kita ke general dan kita tarik dan muncullah nominalnya. Cash flow kita sama dengan rumusnya sama dengan H4 tambah J4 enter. Kita tarik lagi cash flow-nya supaya terisi semua. Untuk nilai rata-ratanya kita blok, terus auto sum dan average. Nah, untuk yang menghitung payback periodenya, kita di investasi awalnya itu 32 juta. Untuk cash flow tahun ke-1 itu 16 juta lebih. Untuk investasi belum kembalinya 15 juta lebih. Untuk cash flow tahun kedua yaitu 13 juta. Kita masukin rumusnya karena rumusnya itu nggak ribet sih sebenarnya, gampang gitu, mudah. Untuk kelebihan bulannya kita sama dengan buka kurung min bukan min 21 sih, itu salah ya, aku salah. Min J21 dibagi J20 tutup kurung dikali 12, kita enter. Nah, sudah di enter, kita ke general, kita rubah, kita ke custom. Nah, 10,54 kelebihan bulan. Oke. Terus payback periodnya sama dengan buka kurung 36 dikurangi K21 dibagi 12 enter. Nah, karena udah selesai di payback period, kita langsung ke ARR. Oke, kita langsung ke ARR. R-nya sama, kita masukin rumus. Depresiasi kita sama masukin rumusnya. Di cash flow kita juga sama masukin rumus ya. Masukin rumusnya sama dengan C4 tambah D4. Kita tarik ke bawah. Tak, untuk totalnya kita blok semuanya. Kita langsung klik auto sum. Jadi langsung jumlahnya gitu. Jumlah keseluruhannya. Nah, sudah itu kita ke mesin B, terus kita ke depresiasi, masih sama tuh. Kita klik, kita masukin rumusnya, terus biasa kita enter dan kita tarik lagi. Untuk totalnya ini tinggal di blok semua, terus klik auto sum dan jadi. Nah, untuk ARR sih gampang, depresiasinya kan tinggal sama dengan, terus kasih rumus, terus kita payback period, terus di depresiasi di payback
period juga sama enter gitu, tinggal masuk-masukin gitu ya. Sangat mudah sih ya, kalau kita udah paham kita pasti mudah gitu dalam mengerjakannya. Untuk average rate of return kita sama ya, kasih rumus tapi nah 1,714285714. Nah di sini kita ke persen, kita klik persen, kita kecilin dulu di custom dulu, kita pakai custom yaitu 1,71. Jadi average rate of return di mesin A itu 1,71. Untuk yang mesin B rata-rata investasi dan umur ekonominya kita masukin rumusnya sama dengan sudah ada nominalnya muncul. Untuk rata-rata EAT-nya kita juga sama masukin rumusnya dan enter, lalu muncullah. Dan di average rate of return di mesin B kita juga sama seperti yang kita lakukan pada mesin B. Kita masukkan rumusnya E3 sama dengan E13 dibagi E13 dibagi E12, enter. Nah kita untuk enternya lumayan lama, tapi di average rate of return mesin A ataupun mesin B kita ke persenin ya, itu ada di itu number, itu tinggal kita persenin. Nah setelah di enter kan kita dibulatkan di custom CTRL 1. Setelah itu setelah dibulatkan kita udah di custom juga, kita cek lagi, cek semuanya dari mulai payback periode dan ARR, dan ternyata average of return-nya juga udah dipersenin jadi 171% dan 95%. Alhamdulillahirabbil alamin, semua tugasnya telah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.